Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok Ekonomika akan menjelaskan harga eceran tertinggi beras di Indonesia. Eh, yang terhormat, Ibu Dian Oktaviani, SEME, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Ekonomika. Perkenalkan, nama saya Nia Nuraini dengan nomor NIM 2025 50341. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 2025 50342. Perkenalkan, nama saya Naura dengan NIM 2025 50344. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai harga eceran tertinggi beras di Indonesia. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan topik dan juga latar belakang yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini. Jadi untuk beberapa tahun terakhir ini, isu yang sedang naik di tengah ekonomi dinamika nasional itu adalah isu kenaikan harga pangan. Nah, di antara banyaknya bahan pokok pangan yang menjadi sorotan ini beras. Kenapa beras? Wajar ya teman-teman, karena beras itu merupakan makanan pokok kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beras juga harga beras ini nggak cuma naik di satu wilayah saja, namun merata di hampir seluruh provinsi Indonesia. Nah, kalau harga beras naik, maka otomatis ini akan berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, bukan cuma soal makan, tapi juga bisa berpengaruh ke ekonomi nasional. Next, baik. Jika kita membahas harga beras, tentunya tidak akan jauh juga dari pasokannya. Nah, di Indonesia ini ada tiga sumber utama pasokan beras di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada produksi beras dalam negeri, yang kedua itu ada impor beras, yang ketiga itu ada stok nasional. Nah, yang menjadi pasokan utama di Indonesia itu yaitu produksi beras dalam negeri. Kalau misalnya produksi beras dalam negerinya kurang, maka solusi yang bisa dilaksanakan itu mengimpor beras. Nah, setelah itu, jika untuk yang stok nasional ini, itu merupakan peran pemerintah, karena peran pemerintah ini harus menjaga stok nasional supaya harga di pasaran tidak melonjak atau terus stabil. Next. Nah, eh, jadi beras itu kan makanan pokok kita sehari-hari ya, teman-teman. Nah, makanan pokok di warga masyarakat Indonesia yang kurang lebih ada 270 juta orang. Nah, masalahnya harga beras ini terus naik dan terus turun, teman-teman. Jadi, tentunya akan sangat mengganggu kepada masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah. Maka dari itu, pemerintah menetapkan aturan harga eceran tertinggi atau bisa disebut HET. HET ini dipakai untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Next. Nah, apa itu kebijakan HET akan dijelaskan oleh teman saya Dinar. Kepada Dinar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Naura yang telah menjelaskan pendahuluan tadi, teman-teman. Setelah kita tahu kalau misalnya beras itu bahan pokok utama yang menjadi sebuah apa ya komoditas paling penting pastinya karena 270 juta masyarakat Indonesia itu pastinya mengonsumsi beras, teman-teman, nasi. Sehingga pastinya kenaikan beras ini tuh menjadi sebuah faktor yang perlu kita bicarakan. Nah, di sini kebijakan pemerintah untuk mengatasi atau kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini tuh dengan cara apa? Dengan cara membuat sebuah kebijakan, dengan cara membuat aturan
yang namanya tuh HET atau harga eceran tertinggi. Jadi apa sih itu harga eceran tertinggi? HET atau harga eceran tertinggi adalah salah satu kebijakan strategis yang diterapkan oleh pemerintah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini untuk menjaga stabilitas harga beras lokal dan melindungi konsumen serta petani. Nah, tadi kan sudah aku mention sebelumnya, tujuannya ini untuk apa? Untuk menjaga stabilitas harga beras lokal dan melindungi konsumen serta petani. Nah, di sini maksudnya apa sih untuk menjaga stabilitas harga beras lokal? Nah, di sini maksudnya di sini tuh harga beras ini tuh nantinya tuh nggak naik, nggak turun yang tadi sebutin oleh Naura tadi. Naik berasnya tuh naik turun harganya tuh nggak pasti gitu kan. Kadang bisa turun terlalu jauh, terlalu tajam sehingga nantinya tuh pemerintah ini tuh membuat sebuah aturan dengan HET ini di mana pemerintah ini tuh berusaha memastikan harga ini tuh bakal tetap terjangkau untuk dicapai untuk masyarakat khususnya untuk menengah ke bawah. Dan di sini untuk melindungi konsumen dan petani maksudnya apa? Nah, di sini untuk konsumen khususnya supaya si konsumen masyarakat ini kita ya utamanya untuk golongan menengah ke bawah itu tetap bisa membeli beras dengan harga terjangkau. Dan untuk petani itu biar nantinya dengan adanya HET ini harga batas eceran tertinggi ini tuh pedagang itu pedagang besar itu nggak bisa seenaknya beli beras dari petani dengan harga yang terlalu rendah. Jadinya nantinya ketika menjual dengan margin yang sangat tinggi gitu kan sehingga petani ini tuh petani itu jadi lebih terlindungi dengan harga HET harga eceran tertinggi ini karena dari kebijakan pemerintah sendiri. Baik, di sini ada pengaruh head pada produsen dan konsumen. Jadi, head ini tidak hanya berpengaruh pada konsumen saja, tapi juga ada ke produsen. Nah, mari kita lihat dari dua sisi ini. Yang produsen ini, pengaruhnya itu ada tekanan harga pedagang, menekan harga gabah di tingkat petani, atau penggilingan banyak mengalihkan beras medium ke premium, dan juga keuntungan produsen berkurang terutama pada beras medium. Nah, gini teman-teman, contohnya, biasanya petani kan biasanya jual gabah 6.000 per kilonya. Tapi karena adanya HET ini, pedagang hanya mau beli di harga 5.500 supaya harga beras di pasar tidak melebihi aturannya. Nah, akhirnya keuntungan yang diterima petani jadi lebih kecil nih teman-teman. Nah, selain itu, banyak pedagang mengubah beras medium menjadi premium karena bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dari sisi konsumennya, itu harga beras itu relatif lebih stabil dan efektif ya. Nah, dan juga harga beras medium tuh justru tidak tidak efektif. Konsumen juga akhirnya lebih banyak yang mengakses beras premium karena pedagang mengubah beras medium menjadi premium. Jadi, pilihan konsumen untuk beras murah atau medium itu berkurang. Jadi, contoh kasusnya tuh seperti misalnya ada konsumen yang biasanya beli beras tuh di harga 10.000-nya per kilo. Tapi karena banyaknya pedagang yang ubah medium ke premium, maka di pasar tuh lebih banyak ditemukan harga beras yang premium. Nah, harga beras premium ini berbeda berbeda dengan harga beras medium. Yang tadinya kan medium cuma 10.000 ya. Nah, kalau misalnya yang premium ini tentu harganya lebih sedikit mahal. Jadi harganya tuh 13.000. Nah, maka dari itu, dikarenakan pedagang banyak yang menjual premium, maka sulit ditemukan beras yang medium. Nah, hal ini tentu saja bisa menghambat perekonomian atau beban rumah tangga dalam keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Next. Oke, baik. Di sini ada data dari Badan Pusat Statistik. Tren harga beras di tingkat perdagangan pasar atau bisa disebut kita grosir menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir, terutama setelah masa pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, rata-rata harga beras grosir di bulan Mei ini, kan ini datanya per bulan Mei ya. Nah, di bulan Mei 2025 ini sudah tembus di 13.735 per kilonya. Nah, angka ini naik dari 13.471 di tahun 2024
dan 12.102 di tahun 2023. Nah, jadi dalam 2 tahun ini harga beras telah naik lebih dari 1.600 per kilonya. Nah, jelas hal ini menunjukkan inflasi pangan yang cukup serius. Nah, walaupun harga ini dari tingkat grosir, keterangannya, tapi dampaknya itu tetap langsung dirasakan oleh konsumen, teman-teman. Karena pedagang eceran biasanya ikut menyesuaikan harga. Kenaikan ini paling berat dirasakan oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi kalau kita lihat ke belakang, harga beras memang pernah turun nih di tahun 2021 karena menyentuh harga 10.385.000. Nah, ini tuh karena pandemi. Lalu naik sedikit di tahun 2022 menjadi 10.448. Tapi semenjak 2023 harganya terus melonjak hingga akhirnya mencapai titik tertinggi di 2025. Next. Oke, baik. Lanjut ke sistem zonasi HET beras. Setelah kita tahu tadi untuk kebijakan HET berasnya, di sini kita masuk ke lebih rincinya, teman-teman. Di mana di sini pemerintah menyesuaikan terus atau menambah atau merevisi untuk regulasi perberasan. Di mana di sini sebuah sistem zonasi untuk HET beras diterapkan. Nah, di sini pemerintah melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Bapasnas nomor 5 tahun 2024 telah menetapkan adanya regulasi untuk harga eceran tertinggi untuk beras medium berdasarkan sistem zonasi. Sebenarnya ini untuk beras medium maupun beras premium, teman-teman, tapi di sini fokusnya untuk beras medium. Nah, di sini sebelum tahun 2024 itu harga beras itu lebih general, teman-teman. Jadi kayak masing-masing lah ya untuk perberasan ini, untuk regulasi ini. Nah, tapi di tahun 2024 ini pemerintah ini memberikan sebuah kebijakan untuk regulasi perberasan di mana sekarang harganya itu dibagi per zonasi. Di sini ada zona satu meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi dengan harga eceran tertingginya senilai 12.500 per kilogram. Untuk zona 2 itu meliputi Aceh, Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur dengan harga eceran tertingginya senilai 13.100 per kilogram. Untuk zona tiganya itu meliputi Maluku dan Papua dengan harga eceran tertinggi senilai 13.500 per kilogram. Nah, ini tuh untuk data pada tahun 2024 ya. Jadi kebijakan harganya ini masih pada tahun 2024. Dan untuk update-nya nanti akan dijelaskan oleh detail oleh Meli. Dan tahun 2025 pemerintah ini tuh menyesuaikan, jadi kayak merevisi, mengkaji ulang untuk regulasi perberasan di mana si zonasinya ini tuh untuk harga beras medium itu mengalami penyesuaian, tepatnya itu pada tanggal 22 Agustus 2025. Di sini pemerintah itu melakukan penyesuaian untuk harga beras medium, di mana sebenarnya harga beras medium pada tahun 2025 itu mengalami kenaikan. Yang tadinya harga beras untuk zona 1 itu harganya tuh 12.500, ternyata pada tahun 2025 itu naik jadi 13.500. Nah, hal itu akhirnya pemerintah mengambil sebuah tindakan yaitu dengan membuat sebuah penyesuaian harga yang berlaku untuk harga beras premium aja, sedangkan untuk harga beras medium aja, sedangkan untuk harga beras premium itu tetap sama, nggak berubah. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Jadi si Bapak Sus ini bilang kalau misalnya eh, sistem zonasi ini tuh dibuat untuk harga beras, itu tujuannya itu karena Indonesia ini kan sangat luas ya, sehingga tuh nggak mungkin kita pakai satu harga patokan aja gitu kan untuk semua daerah. Kan nggak mungkin, teman-teman, kalau misalnya kita nih ada di zona satu, ya Jakarta zona satu gitu kan, harga beras senilai 12.500 untuk tahun 2024, yang sekarang tuh 2025 itu 13.500 zona satu kan. Kan nggak mungkin ya harga beras 13.500 di Jakarta disamain dengan harga beras yang ada di Papua gitu kan. Dan itu tuh sangat bedanya itu sangat lumayan dan sangat-sangat tinggi. Jadi nggak mungkin harganya itu disamaratakan dan itu sangat nggak adil untuk petani ya khususnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah Dinar sampaikan tadi berdasarkan tabel data per provinsi dari zona 1, zona 2, dan zona 3.
Nah, yang ada di slide ini, yaitu zona satu, di mana zona satu kan tadi seperti yang kata Dinar, ada seluruh Pulau Jawa, seluruh Pulau Sulawesi, Lampung, NTB, dan Sumatera Selatan. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel yang berwarna kuning, berwarna hijau, dan berwarna merah. Yang berwarna hijau ini berarti harganya itu aman atau kayak di bawah dari harga eceran tertingginya. Terus yang warna kuning ini menunjukkan harganya tuh udah mulai lebih tinggi daripada harga eceran tersebut. Namun tidak apa ya, tidak naik yang secara drastis. Lalu yang merah ini merupakan tabel yang menunjukkan bahwa harga berasnya itu terlalu tinggi, terlalu jauh dari head zona itu sendiri. Nah, di zona satu ini, harga eceran tertingginya itu sudah ditetapkan sebesar 13.500 per bulan September 2025. Nah, pada tabel kita lihat nih, ada 6 provinsi yang memiliki apa tabel berwarna merah, di mana mereka tuh memiliki disparitas di atas 5%. Nah, yang paling tinggi di zona satu ini yaitu Sulawesi Utara, di mana dia memiliki disparitas 17,64%. Selanjutnya, selanjutnya ada zona 2, di mana zona 2 itu terdiri dari seluruh seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, NTT, seluruh pulau di Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan. Nah, pada zona 2 ini ada 5 provinsi yang dengan tabel berwarna merah, di mana yang paling tertinggi itu ada di Kalimantan Utara dengan disparitas 14,61% dari head zona 2 per bulan September, yaitu 14.000. Selanjutnya di zona 3, zona 3 itu terdiri dari seluruh pulau, seluruh provinsi di Pulau Papua dan Maluku serta Maluku Utara. Nah, di zona 3 ini yang kita lihat lebih banyak di tabel berwarna merah dan tabel berwarna kuning. Sedangkan harga yang aman hanya terjadi di Papua Selatan. Nah, head dari zona 3 ini sebesar 15.500 dan eh, disparitas yang paling tertinggi itu ada di Papua Tengah, yaitu sebesar 37,32%, di mana Papua Tengah ini merupakan provinsi yang memiliki disparitas paling tinggi daripada provinsi di zona satu maupun zona 2 yang paling tertinggi. Oke. Yang tadi itu merupakan beras medium ya, teman-teman. Sekarang beras premium yang akan dijelaskan oleh Dinar. Baik, setelah dijelaskan oleh Melissa tadi mengenai harga eceran tertinggi untuk beras medium, sekarang saya akan menjelaskan untuk harga eceran tertinggi beras premium. Nah, di sini teman-teman bisa lihat seperti pada tabel yang sebelumnya untuk harga beras medium. Di sini juga terlihat untuk per September 2025, di sini untuk harga beras premium per zonasi, di sini teman-teman bisa lihat yang warna merah itu artinya disparitasnya melebihi HET, teman-teman harganya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk zona 3 itu 18.146 sekian, dengan provinsi paling tinggi harganya itu ada pada Papua Tengah yaitu 18.000 sekian, dan untuk warna kuning itu dia tuh mendekati HET untuk disparitasnya, dan warna hijau itu yang paling aman yaitu dia di bawah HET. Oke. Ini merupakan gambaran umum seluruh provinsi, baik di beras medium maupun beras premium. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, ternyata di beras premium itu lebih banyak zona yang mengalami disparitas di atas 5%. Sedangkan di beras medium, pembagiannya tuh merata. Jadi ada yang disparitasnya di atas 5%, ada yang aman, ada juga yang waspada, di mana itu tuh disparitasnya sekitar 1 sampai 5%.
Baik, setelah tadi kita melihat tahu mengenai data untuk beras, harga beras HET, beras medium dan premium. Di sini ada perbedaannya, teman-teman tunjukin perbedaan untuk harga beras medium yang tertera di sini untuk HET zona 3, zona 2, zona 1, dan HET nasionalnya. Dan untuk yang warna merah ini tuh untuk harga yang paling besar ya teman-teman, untuk beras medium itu ada pada Maluku Utara sekitar 16.239, dan untuk yang paling rendah harganya itu ada pada Jawa Timur sekitar 12.868. Dan di sini juga grafiknya teman-teman bisa lihat yang warna biru yang terbaru 2025. Di sini itu untuk September, Agustus yang sebelumnya itu 13.500 ke atas, itu sekarang pada September itu HET nasionalnya itu jatuh pada 13.500. Nah, untuk premium di sini yang warna merah seperti sebelumnya itu yang paling tinggi yaitu daripada Papua, harganya itu ada pada 18.500, dan untuk yang paling rendah ada pada daerah istimewa Yogyakarta itu sekitar 14.593. Teman-teman juga bisa lihat di sini untuk harga per zonasinya, zona 1, 2, 3 harga nasionalnya. Baik, tadi kan kita udah lihat berdasarkan tabel dari Badan Pangan bahwa banyak provinsi yang mengalami disparitas tinggi di atas 5%. Jadi, kita dapat melihat kebijakan pemerintah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu penyesuaian harga eceran tertinggi berdasarkan zona biaya real, di mana harga eceran tertinggi saat ini memang sudah bersifat nasional, tapi belum sepenuhnya mencerminkan biaya logistik dan distribusi di daerah-daerah terpencil. Nah, solusinya tuh bisa pemerintah melakukan evaluasi di mana pemerintah mempertimbangkan untuk harga eceran tertinggi yaitu biaya transportasi antar pulau, ketersediaan stok, dan musim panen berdasarkan cuacanya. Jadi kayak ada cuaca ekstrim gitu-gitu. Lalu yang kedua, melakukan penguatan distribusi dan logistik pangan. Harga tinggi di beberapa provinsi yang mengalami disparitas tinggi atau daerah terpencil sering disebabkan oleh rantai distribusi yang terlalu lama dan biayanya tuh mahal. Nah, rekomendasinya pemerintah dapat melakukan perluasan armada logistik pangan nasional, membangun food hub di mana itu dapat mempercepat distribusi dari sentra eh, produksi tersebut. Lalu yang kedua, pemerintah dapat melibatkan BUMN maupun pihak swasta dalam skema subsidi logistik. Lalu yang ketiga, pemerintah dapat memperluas program beras SPHP dan bantuan pangan, di mana program beras SPHP ini belum mencakup semua provinsi yang mengalami disparitas tinggi di atas 5%. Jadi, dengan begini, pemerintah dapat memprioritaskan dan menyalurkan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan disparitas tinggi. Lalu yang kedua, pemerintah juga dapat melakukan penambahan kuota sebesar 3 sampai 6 bulan untuk daerah yang mengalami disparitas tinggi tersebut. Lalu yang keempat, pemerintah dapat memberi insentif untuk petani dan penggiling lokal, di mana harga gabah itu nggak akan selalu sama harga jual beras di pasaran. Nah, itu tuh seperti yang Dinar bilang bakal ada ketimpangan margin kan. Nah, pemerintah dapat melakukan memberi subsidi kepada pupuk dan benih di daerah-daerah yang mengalami disparitas tinggi. Lalu yang kelima yaitu diversifikasi sumber pangan lokal, di mana pemerintah tuh bisa ajak petani buat kayak nanam jagung, ubi sebagai pengganti beras jika harga beras tuh lagi tinggi. Nah, berikut daftar pustaka yang kita gunakan dalam mencari informasi. Kemudian ada kesimpulan dari presentasi kita kali ini yang akan disampaikan oleh Dinar. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kami
kali ini itu HET itu adalah sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah supaya harga beras di pasaran itu nggak terlalu naik, nggak terlalu turun, di mana pastinya ini tuh melindungi kedua belah pihak, yaitu konsumen dan juga petani, nggak merugikan salah satu pihak. Dan juga di sini intinya HET beras ini tuh diterapkan biar nantinya masyarakat konsumen itu bisa tetap membeli dengan harga yang terjangkau dan petani juga bisa mendapatkan penghasilan yang adil. Oke, karena kesimpulannya udah disampaikan oleh Dinar, berarti kita udah sampai di penghujung presentasi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyampaian, dalam salah kata dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.